Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita sekedar Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya, sehingga pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat napas hidup. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah yang kami bikin atau kami buat. Saya sebagai moderator Ahmad Kurniawan Esa, dan saya saudari Tania Fitri. Saya kepada Tania Fitri dipersilakan untuk mempresentasikan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di sini Tania akan menjelaskan definisi istihsan. Pertama, menurut bahasa, istihsan artinya menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu. Menurut istilah ulama usul fikih adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang jali atau nyata kepada tuntunan qiyas yang khafi atau samar, atau dari hukum kulli umum kepada hukum istitnaiyah atau pengecualian. Ada dalil yang menyebabkan dia mencelah akalnya dan memenangkan berpaling ini. Imam Al-Bazawi menyebutkan definisi istihsan adalah seorang ahli mazhab Hanafi menulis, istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang lebih kuat. Adapun As-Sarakhsi menyatakan istihsan itu berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu karena adanya dalil yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, macam-macam istihsan. Yang pertama, istihsan menurut syarak. Istihsan menurut syarak terbagi atas dua. Yang pertama, pentarjihan qiyas khafi atau yang tersembunyi atas qiyas jali atau yang nyata karena ada suatu dalil. Yang kedua, pengecualian kasuistis atau juz'iyah dari suatu hukum kulli atau umum dengan adanya suatu dalil. Yang kedua, istihsan qiyasi, yaitu menggunakan qiyasi khafi atau samar dan meninggalkan qiyasi jali atau nyata karena ada petunjuk untuk itu. Istihsan ini terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk qiyas, yaitu qiyas jali dan qiyas khafi. Yang ketiga, istihsan istisnai, yaitu hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Istihsan ini terbagi kepada beberapa macam, yaitu yang pertama, istihsan bin nas, yaitu hukum pengecualian berdasarkan nas atau Al-Quran dan As-Sunnah dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa. Yang kedua, istihsan berlandaskan ijma, yaitu terjadinya sebuah ijma, baik yang sarih maupun sukuti, terhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum. Yang ketiga, istihsan yang berlandaskan urf atau adat kebiasaan, yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena urf yang umum berlaku baik urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Keempat, istihsan yang didasarkan atas masalah mursalah,
yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan kias demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudaratan. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum istisna. Para ulama yang mempertahankan istisna mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata istisna dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakar dengan istisna. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 18 yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah bagi hambanya yang mengikuti perkataan dan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditunjukkan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Di dalam ayat Al-Quran lainnya, Allah berfirman yang artinya, dan tuntutlah pimpinan yang sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Quran Surah Az-Zumar ayat 55. Menurut mereka, ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa istisna adalah hujjah. Hadis Nabi SAW yang artinya apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka ia di sisi Allah adalah baik. Dan apa-apa dipandang sesuatu yang buruk, maka di sisi Allah adalah buruk pula. Hadis ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal-akal mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah. Ini menunjukkan kehujahan istisna. Selanjutnya, kehujahan istisna. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hambaliyah, istisna merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara. Alasan yang mereka kemukakan adalah dasar dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18, yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi oleh Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Dasar istisna dalam hadis yang artinya sesuatu yang dipandang baik menurut umat Islam, maka baik pula dipandang Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hasil penelitian dari berbagai ayat dan hadis, terdapat berbagai permasalahan yang apabila diberlakukan hukum sesuai dengan kaidah umum dan kias, ada kalanya membawa kesulitan bagi umat manusia. Sedangkan syariat Islam ditunjukkan untuk menghasilkan dan mencapai kemaslahatan manusia. Untuk menghilangkan kesulitan itu, maka ia boleh berpaling kepada kaidah yang memberikan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan umat. Dilihat dari paradigma yang dipakai oleh ulama Hanafiyah, Imam Syafi'i berpegang bahwa berhujjah dengan istihsan berarti ia telah mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan istihsan yang dimaksud ulama Hanafiyah adalah berhujjah berdasarkan dalil yang lebih kuat. Adapun dalil yang disodorkan ulama Hanafiyah mengenai istihsan seperti surah Az-Zumar ayat 18 dan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam surah Az-Zumar ayat 18 tidak menunjukkan adanya istihsan, juga tidak menunjukkan wajibnya mengikuti perkataan yang baik. Kemudian mengenai kutipan hadis di atas mengisyaratkan adanya ijma' kaum muslimin. Sedangkan ijma' merupakan hujjah yang bersumber dari dalil. Jadi hadis tersebut tidak berarti setiap orang yang memandang suatu urusan itu baik, maka baik pula menurut Allah. Inilah pemahaman yang seharusnya tidak ada dalam benak kaum muslimin. Jadi penolakan Syafi'iyah tersebut bukan pada lafaz istihsannya, karena Imam Syafi'i pun sering menggunakan kata istihsan. Seperti pada kasus pemberian mut'ah kepada wanita yang ditalak, Imam Syafi'i berkata menganggap baik pemberian mut'ah itu sebanyak 30 dirham.
Padahal di dalam Al-Quran tidak ada ketentuan nilai yang harus diberikan, tetapi beliau melakukan itu sebagai ijtihad beliau atas makna pemberian yang ma'ruf. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya Ahmad Kurniawan Diansah. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembicaraan dari Tania Rizky. Alasan ulama Syafi'iyah dan sepahamannya yang menolak istihsan sebagai dalil. Ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan. Menurut Imam Syafi'i, dengan kaulnya yang masyhur bahwa barang siapa yang berhujjah dengan istihsan, maka ia telah membuat sendiri hukum syara'. Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan berarti telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan-alasan Syafi'i menolak istihsan: yang pertama, mengambil istihsan sebagai hujjah agama, artinya tidak berhukum dengan nah. Orang yang melakukan istihsan berarti dalam keadaan sudah, yaitu menetapkan hukum dengan menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, melakukan istihsan berarti menantang ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar mengikuti wahyu dan menetapkan hukum sesuai dengan kebenaran atau al-haq yang diturunkan Allah dan mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya, Rasulullah mengingkari hukum yang diterapkan sahabat yang mendasarkan dengan istihsan, yaitu mereka membunuh laki-laki yang melekat pada pohon. Istihsan adalah menetapkan hukum berdasarkan maslahah jika maslahah itu sesuai dengan nas dibolehkan. Tetapi maslahah yang dijadikan pedoman dalam istihsan adalah maslahah menurut para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghukumi persoalan yang belum ada dalam Al-Quran tidak menggunakan istihsan, melainkan menunggu turunnya wahyu. Relevansi istihsan dengan pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam merupakan usaha menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan cara menjadikan perkembangan baru itu sebagai pertimbangan hukum agar hukum tersebut betul-betul mampu merealisasi tujuan syariat dan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang dibawa Al-Quran dan hadis. Jadi, pembaharuan hukum Islam bukan berarti menetapkan hukum Islam yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru secara sembarangan tanpa pedoman dan batasan. Ihtisan meskipun bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, namun dia menyikap jalan yang ditempuh sebagai mujtahid dalam menerapkan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidahnya. Ketika dalil-dalil itu bertentangan dengan kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat, hal ini untuk menghilangkan kesulitan dan kemudaratan serta menghasilkan kemanfaatan
dengan jalan menerapkan dasar-dasar syariat dan sumber-sumbernya. Istihsan pada hakikatnya dapat merombak hukum lama yang ditetapkan dalam qiyas, atau dengan kata lain, hukum yang diterapkan dengan istihsan berbeda dengan hukum yang lama ditetapkan oleh qiyas. Dari segi inilah istihsan merupakan suatu metode istinbat hukum yang sangat relevan dengan pembaharuan hukum Islam, karena istihsan berupaya melepaskan diri dari kekakuan hukum yang dihasilkan qiyas. Salah satu contoh kasus kontemporer yang dapat diangkat yaitu masalah transplantasi organ tubuh untuk kepentingan pengobatan. Meskipun ada ketentuan umum yang melarang menyakiti tubuh seseorang termasuk jenazah, namun dalil yang menyuruh manusia untuk berobat rasanya lebih baik untuk diikuti. Dalam hal ini pun mendekatkan istihsan rasanya lebih tepat untuk dilaksanakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada pertemuan kali ini. Untuk teman-teman yang merasa kurang paham dengan apa yang kami sampaikan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar ataupun langsung japri melalui WA ataupun bisa ditanyakan langsung. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kami dan untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada kata yang salah, perkataan yang kurang berkenan di hati, kami mohon dimaafkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.